420 tambah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima, dan tidak lupa kita ucapkan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya insyaallah, dan siap untuk memulai pelajaran prakarya kita di hari ini. Nah anak-anak tetap semangat ya, walaupun masih dalam keadaan daring, jangan bosan ya. Dan marilah kita sama berdoa kepada Allah, kita cepat terlepas dari situasi yang seperti ini. Baik anak-anak ustazah, kita kemarin sudah masuk ke di bab 3 ya, pengolahan wirausaha budidaya tanaman pangan ya. Nah di minggu yang lalu kita sudah masuk ke bagian B, yaitu proses produksi budidaya tanaman pangan. Nah, di dalam kegiatan proses produksi budidaya tanaman pangan ini, nah apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama dari lahan. Nah, di lahan itu, nah bagaimana kita harus memilih lahan yang bagus, itu yang baik gitu. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhitungkan atau pertimbangkan. Yang pertama, pemilihan lokasinya. Bagaimana? Nah, lokasinya harus di tempat yang kita boleh bercocok tanam. Jangan di tempat yang pemerintah tidak mengizinkan, di situ ada kegiatan penghijauan misalnya, itu lahan itu disediakan untuk bangunan rumah misalnya. Nah, berarti kita tidak boleh di situ bercocok tanam. Nah, untuk pemilihan lokasi. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, di pemilihan lokasi. Terus setelah itu riwayat lokasinya harus kita ketahui kan. Pemetaan lahannya, kesuburan lahannya, saluran drainase atau saluran airnya, konservasi lahannya. Nah, semua harus kita perhatikan. Nah, setelah itu, lokasi, kita masuk ke benih. Nah, di benih ini anak ustazah kemarin juga kita sudah bahas. Nah, kalau untuk tanaman serelia benihnya bagaimana? Anak-anak ustazah sudah tahu. Kalau untuk tanaman umbi-umbian, kacang-kacangan bagaimana? Karena untuk tanaman umbi-umbian bagaimana? Nah, anak-anak ustazah sudah tahu dan sudah paham ya. Nah, termasuk juga ke pupuknya bagaimana? Ada yang organik dan anorganik. Nah, terus ada pelindung tanaman. Nah, pelindung tanaman itu ada yang organik dan anorganik juga. Nah, sudah masuk ke pengairan. Nah, pengairan ini wajib ya, wajib dan harus kita perhatikan betul. Nah, persiapan benih juga sudah, pemupukan sudah, pemeliharaan. Nah, yang kelima kita masuk ke pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, di hari ini pengendalian OPT. Apa itu OPT? Itu organisme pengganggu tanaman ya anak-anak ustazah. Nah, untuk OPT ini dia macam-macam, ada yang berupa hama ya kan, ada yang berupa serangan hewan gitu kan. Nah, segala macam jenisnya. Nah, untuk pengendalian OPT ini juga harus disesuaikan dengan tingkat serangannya ya. Nah, pengendalian OPT dapat kita lakukan manual, nah bisa maupun dengan pestisida. Nah, jika menggunakan pestisida harus dilakukan dengan tepat ya, tepat jenis, tepat mutu, tepat dosis, dan tepat konsentrasinya atau dosisnya. Ya, anak-anak ustazah. Nah, biasanya penggunaan pestisida ini adalah langkah terakhir. Kenapa? Ternyata penggunaan pestisida ini dapat merusak tanaman sebenarnya ya.
Nah, untuk penggunaan pestisida kemarin juga sudah kita bahas ya. Dia harus kita pikirkan, harus kita pertimbangkan ya, diusahakan dia lebih banyak memperoleh manfaatnya ya daripada dampaknya. Kita usahakan kalau manfaatnya lebih besar daripada dampaknya, barulah kita memakai pestisida itu. Nah, untuk penggunaan pestisida anak-anak harus sesuai standar berikut ya. Ada standar-standarnya. Misalnya contohnya yang pertama, penggunaan pestisida memenuhi 6 kriteria tepat ya, tepat serta memenuhi ketentuan baku lainnya sesuai dengan pedoman umum penggunaan pestisida. Yaitu tepat apa? Tepat jenis, tepat mutu, tepat dosis, tepat konsentrasi atau dosis, tepat waktu, tepat sasaran ya, atau OPT target dan komoditinya ya, serta tepat cara dan alat aplikasinya. Nah, terus yang kedua, penggunaan pestisida diupayakan seminimal mungkin ya, meninggalkan residu pada hasil panen sesuai dengan keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian ya anak-anak ustazah tentang batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian. Nah, hal berikutnya yang ketiga, mengutamakan penggunaan pestisida hayati. Nah, yaitu pestisida yang mudah terurai dan pestisida yang tidak meninggalkan residu pada hasil panen ya, serta pestisida yang kurang berbahaya terhadap manusia dan ramah lingkungan. Nah, itu yang kita utamakan memakainya. Nah, setelah itu anak-anak ustazah, yang keempat, penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif ya, dampak negatif terhadap kesehatan pekerjanya sendiri ya. Misalnya dengan menggunakan pakaian pelindung atau aplikator pestisida. Nah, jadi betul-betul safety ya. Terus yang kelima, penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup ya, terutama terhadap biota tanah dan biota airnya. Yang ketujuh, yang keenam, tata cara aplikasi pestisida harus mengikuti aturan yang tertera pada labelnya. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu pestisida yang residunya berbahaya bagi manusia tidak boleh diaplikasikan menjelang panen atau saat panen. Nah, itu dia pemakaian hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam pemakaian pestisida. Ya. Setelah itu panen dan pasca panen ya anak-anak ustazah. Nah, mulai dah lahan sudah, benih sudah, dah kita masuk yang terakhir dari kegiatan budidaya itu ada panen dan pasca panen. Nah, panen ya, anak-anak ustazah tahu panen kan? Kita sering dengar kata panen. Nah, panen itu ada kegiatan terakhir dari kegiatan budidaya tanaman pangan kita ya. Berarti kita tinggal memetik hasilnya. Nah, setelah panen, hasil panen akan memasuki tahapan pasca panen ya. Nah, standar panennya yaitu pertama, pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat ya, sehingga mutu hasil produk tanaman pangannya dapat optimal pada saat dikonsumsi. Nah, kalau kita panen sebelum waktunya, berarti dia belum sempurna matangnya atau belum sempurna tumbuhnya. Nah, hasilnya tidak akan optimal. Atau kita memanennya kelewatan waktu. Kalau untuk sayur mungkin dia akan keras gitu ya. Kalau untuk ubi misalnya tumbuhan ubi-umbian, nah mungkin ubinya akan berubah dia menjadi batang lagi gitu. Jadi dia udah melewati masanya. Kalau untuk padi gitu misalnya melewati masa panen, dia bisa kalau kena air dia kemungkinan bisa tumbuh padinya tadi. Nah, pas pula dia udah melewati masa panen, terus curah hujannya cukup. Nah, dia akan tumbang dia dari pohonnya ya. Kenapa? Batangnya sudah tidak sanggup lagi menahan arai dari padi tersebut. Nah, itu contohnya untuk padi ya.
Kalau untuk jagung misalnya, kalau dia melewati masa panen, nah akan kita dapati biji-biji jagung tadi sudah mempunyai daun-daun kecil dia. Nah, yang kedua untuk standar panennya, penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku ya. Nah, yang ketiga, cara pemanenan tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanaman ya, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu yang lama, dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil. Nah, jadi ada standarnya, tidak asal-asalan ya anak-anak ustazah ya. Kenapa? Biar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi hasilnya tetap maksimal. Kalau kita melewati masa panen, ya itu tadi kemungkinan hasilnya akan berkurang. Dia udah rontok sebagian ke tanah. Nah, yang keempat, panen bisa kita lakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Nah, yang kelima, kemasan atau wadah yang akan kita gunakan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman ya. Nah, ini ada contoh alat panen padi ya, panen padi tradisional. Nah, ini namanya ani-ani, ini juga sejenis pisau anak-anak ustazah. Tapi kalau yang ini kita memanennya, kalau yang ani-ani ini kita cukup memotong di bagian arai padinya ya, di bagian yang ada padi. Nah, kalau menggunakan sabit, kita akan memotong dia dari batang padinya. Nah, itu cara penggunaannya. Ini contoh alat panen tradisional. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke bagian C ya. Yang bagian C, perhitungan biaya budidaya tanaman pangan ya. Kalau kita wirausaha ya anak-anak ustazah, pasti ada yang namanya perhitungan budidaya. Ya, perhitungan modalnya ya. Nah, kalau di sini kita kegiatannya wirausaha budidaya tanaman pangan, jadi kita di sini adalah perhitungan biaya budidaya tanaman pangan. Nah, suatu perencanaan dalam usaha ya anak-anak usaha selalu dibutuhkan perencanaan bisnis yang baik ya, agar usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan baik ya. Nah, kita mulai dari pencarian ide ya kan, dari awal kita sudah tahu dari pencarian ide. Setelah itu kita penentuan jenis usaha, lokasi usaha, kapan memulai usaha tersebut, terus target pasar, sampai strategi pemasarannya. Nah, semua ini sudah masuk ke dalam perencanaan bisnis kita. Nah, satu hal yang juga tidak kalah penting anak-anak ustazah adalah masalah pengelolaan keuangan ya. Termasuk di dalamnya itu adalah perhitungan dari besarnya biaya investasi dan operasional ya, sampai ketemu harga pokok dan produksinya. Kemudian penentuan besaran margin, sehingga bisa ditentukan berapa harga jualnya dari produk kita tersebut. Nah, perhitungan biaya produksi budidaya tanaman pangan ya anak-anak ustazah pada dasarnya sama dengan perhitungan biaya suatu usaha pada umumnya ya. Bisa itu usaha kerajinan budidaya non benda kemarin kita juga terus atau produk rekayasa. Nah, semua sama perhitungan biayanya ya. Nah, biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu yang pertama ada biaya investasi ya. Terus biaya tetap, apa saja ini dalam biaya tetap itu ada biaya listrik, air, terus penyusutan alat dan lain sebagainya. Terus ada yang namanya biaya tidak tetap. Nah, apa saja yang ke dalam biaya tidak tetap yaitu bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Nah, paham ya? Nah, biaya bahan baku adalah anak-anak ustazah biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku. Nah, baik itu bahan baku utama maupun bahan baku tambahan ya, maupun untuk bahan kemasan ya. Setelah produk kita jadi, nah kita harus mengemas. Kalau ini tanaman pangan, contohnya kita di sini produk kita adalah padi. Nah, setelah kita panen dalam kegiatan pasca panen, kita sudah memikirkan kita kemas bagaimana produk kita ini. Nah, biaya pengemasan itu termasuk ke dalam biaya bahan baku.
Nah, anak-anak ustazah, semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk, ya. Nah, kuantitas produksinya sangat mempengaruhi harga pokok produksinya, ya. Semakin besar kuantitasnya, maka efisiensinya akan semakin bisa ditekan dan biaya yang dikeluarkan akan semakin kecil. Nah, sedangkan harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen, ya, yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti contohnya biaya distribusi dan promosi, ya. Nah, itu biaya produk. Nah, biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan, ya, untuk terjadinya produksi usaha budidaya tanaman pangan kita. Nah, untuk biaya produksi, unsur biaya produksinya itu yang termasuk ke dalam biaya produksinya itu yaitu biaya bahan baku, ya kan, biaya tenaga kerja, biaya overhead, ya, tadi udah kita bahas di atas. Nah, untuk biaya overhead ini anak-anak ustazah dibedakan atas biaya overhead tetap. Ya, apa itu? Yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah, ya, walaupun jumlah produksinya berubah, namun biayanya tetap. Nah, itu namanya biaya overhead tetap. Nah, yang kedua ada namanya biaya overhead variabel. Apa itu? Nah, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah sesuai proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Nah, jadi dia tergantung jumlah produksi kita. Nah, kalau di saat produksi kita banyak, maka biaya tersebut juga menjadi banyak, ya. Nah, biaya yang termasuk ke dalam overhead itu adalah contohnya di sini ada biaya listrik, ya kan, terus bahan bakar minyak dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi kita. Nah, dari jumlah-jumlah biaya yang dikeluarkan di atas, ya, nah menjadilah dia harga pokok produksi atau HPP, ya. Nah, harga pokok produksi ini anak-anak ustazah dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk, ya. Nah, penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP. Apa HPP? Harga pokok produksi per satuan dari setiap produksi yang dilakukan, ya. Jadi ustazah ulangi, penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP per satuan dari setiap produksi yang kita lakukan. Nah, HPP per unit adalah HPP yang dibagi dengan hasil produksi. Misalnya, ya, pada suatu kali produksi seluruh biaya yang kita keluarkan adalah 5 juta misalnya, ya kan. Nah, dalam satu kali produksi itu kita menghasilkan misalnya 5.000 kilo jagung. Nah, maka HPP per kilo jagung adalah 1.000. Ya, anak-anak ustazah, ya. Jadi harga pokok produksi per kilo jagungnya adalah 1.000. Nah, yaitu tadi HPP dibagi dengan hasil produksi, ya. Itu HPP kita tadi 5 juta. Nah, dibagi dengan 5.000 maka mendapatkan hasilnya 1.000. Jadi 1.000 per kilo jagung. Ya, paham, ya? Dicatat, ya, anak-anak ustazah. Nah, setelah itu harga jual. Nah, harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang kita tuju, ya. Nah, mempertimbangkan harga jual dari pesaing dan target pencapaian break even point atau BIP, ya, serta jumlah keuntungan yang didapat sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha, ya, anak-anak ustazah, ya. Nah, itu tadi tentang harga jual produk, ya kan, biaya produksi, HPP dan lain sebagainya sampai ke harga jual.
Nah, selanjutnya anak-anak ustazah yang bagian D kita masuk ke pemasaran langsung budidaya tanaman pangan ya. Nah, pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Nah, dalam pengembangan usaha budidaya tanaman pangan anak-anak ustazah, selain aspek perencanaan usaha, produksi dan aspek perhitungan biaya, aspek pemasaran juga perlu kita mendapatkan perhatian. Yang harus kita perhatikan adalah tingkat keberhasilan usaha budidaya tanaman pangan kita ya, lebih tinggi sehingga keuntungan yang kita peroleh akan lebih besar. Nah, ini tergantung kepada ya strategi pemasaran kita. Ya, strategi pemasaran kita terhadap produk budidaya tanaman pangan kita tadi. Nah, untuk strategi pemasaran ya yang tepat akan memperpendek sistem ya atau mata rantai perdagangan sehingga keuntungan yang hilang akibat panjangnya tata niaga perdagangan bisa kita hindari. Jadi kita harus sudah memikirkan strategi pemasaran yang tepat ya. Guna apa? Yaitu memperpendek sistem atau mata rantai perdagangan sehingga panjangnya tata niaga perdagangan bisa kita hindari. Nah ya anak-anak ustazah ya, jadi pemasarannya harus kita perhitungkan betul. Nah, proses akhir ya dari suatu rangkaian perencanaan usaha adalah pemasaran ya anak-anak ustazah ya. Usaha apapun yang kita buat produknya, baik itu usaha kerajinan, produk rekayasa, produk budidaya ataupun produk pengolahan makanan ya. Nah, proses akhirnya adalah pemasaran. Nah, sering kali dianggap ya anak-anak ustazah, pemasaran ini dianggap sebagai ujung tombak suatu bisnis. Ya, ujung tombak suatu bisnis. Walaupun ya semua tahap pada perencanaan bisnis tetap penting ya. Contohnya begini ya anak-anak ustazah, misalnya anti punya sebuah produk, entah itu produk kuliner atau produk kerajinan terserah. Namun di saat pemasarannya tidak tepat guna atau tidak tepat waktunya, nah ini akan mempengaruhi kepada penjualan anti. Nah, namun di saat pemasarannya bagus, pemasarannya tepat ya, nah hasilnya juga akan bisa maksimal. Nah, jadi makanya dibilang pemasaran adalah dianggap sebagai ujung tombak dari suatu bisnis apapun, mau kuliner ya, mau usaha jasa, terserah. Nah, tetap pemasaran merupakan ujung tombaknya. Nah, anak-anak ustazah, banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan ya untuk memasarkan produk budidaya tanaman kita ya. Nah, bisa kita melaksanakan pemasaran langsung. Nah, bisa juga melaksanakan pemasaran tidak langsung. Nah, apa itu pemasaran langsung? Nah, yaitu sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara, ya. Nah, untuk penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis ya. Misalnya, penjualan dengan mempunyai toko sendiri, ya, atau sistem penjajahan langsung pada konsumen. Nah, ya kan anak-anak saya itu namanya pemasaran langsung. Nah, pemilihan sistem pemasaran yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan ya dari penerimaan produk kita terhadap tersebut di tangan konsumen. Nah, di dalam pemasaran langsung ini anak-anak ustazah banyak terdapat sisi-sisi positifnya ya. Ya, diantaranya penghematan waktu, ya. Terus bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen, ya. Nah, tidak bergantung kepada pihak lain, ya. Nah, serta waktu yang lebih fleksibel. Nah, ini posisi positifnya. Yang pertama, bisa menghemat waktu, ya kan? Terus kita bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen. Terus tidak bergantung ke pihak lain. Dan yang terakhir, waktunya yang lebih fleksibel. Nah, salah satu tombak pemasaran adalah promosi, ya anak-anak ustazah ya. Nah, berbagai media promosi
kita bisa gunakan untuk membantu meningkatkan pemasaran dari produk budidaya tanaman kita ya. Nah, media ini bisa digunakan untuk memasarkan produk, tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat. Nah, ya anak-anak saja, yang pertama, tahap pertama dimulai dengan yang kecil ya. Tahap pertama dimulai dengan yang kecil. Nah, kita bisa misalnya dari tahap pertama, yaitu yang dimulai dari yang kecil. Misalnya kita bisa mengenalkan produk kita kepada teman-teman dekat kita, teman-teman sekolah, atau tetangga-tetangga sekitar rumah kita. Bagaimana caranya? Nah, kita beri mereka tester sedikit produk kita. Nah, kalau produk kita tanaman sayur pangan tadi misalnya, anti mempunyai produk tanaman pangan. Nah, anti bagilah mereka. Nah, silahkan dicicipi produk kita ya kan. Nah, di saat mereka merasakan produk kita memang unggul gitu, hasilnya berbeda, nah mereka akan tertarik untuk membeli. Nah, tahap yang kedua anak-anak ustazah, itu bila produksi mulai ya bisa diterima terus dan banyak penggemar, maka mulailah merambah pasar baru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menitipkannya di warung, bisa di toko atau di kantin-kantin sekolah. Ya, ini. Nah, setelah itu yang ketiga, manfaatkanlah teknologi internet dan sosial network ya, seperti misalnya Facebook, Twitter, IG dan lain sebagainya ya, sebagai sarana penjualan yang lain. Nah, perbanyaklah teman dan followernya ya untuk memperluas pemasaran kita. Nah, bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar ya, dengan relatif terjangkau harganya. Nah, orang akan bisa melihat produk-produk kita. Nah, gunakan penjualan yang kreatif ya, yang hanya sedikit orang menjalaninya ya. Sebagai contoh misalnya bisa memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget misalnya. Nah, karena hampir di setiap kota di Indonesia ya mengenal yang namanya pasar kaget, atau kita bisa juga memanfaatkan momen misalnya Car Free Day ya kan, Car Free Day atau pada kesempatan lainnya. Nah, itu tadi strategi pemasarannya. Nah, yang berikutnya, yang E, kita masuk hasil kegiatan budidaya tanaman pangan ya. Nah, kegiatan budidaya tanaman pangan ya, Ustazah sudah jelaskan. Nah, mulai dari awal ya anak-anak ustazah, dari pemilihan lahan, pemilihan bibit ya, terus mulai dari kegiatan budidayanya. Nah, sudah ustazah jelaskan. Nah, baik anak-anak ustazah, selesai kita di bab 3 ya, di kegiatan budidaya. Mudah-mudahan anak ustazah selesai kita di bab 3, yaitu wirausaha budidaya tanaman pangan. Jadi sekarang anak-anak ustazah sudah paham apa itu tanaman serelia, bagaimana cara berkembang biaknya. Nah, sudah mulai paham. Terus apa itu tanaman kacang-kacangan, bagaimana cara berkembang biaknya, dibibitkan dari apa gitu. Terus bagaimana dengan tanaman umbi-umbian, bagaimana cara berkembang biaknya. Nah, anak-anak ustazah sudah paham. Nah, bagaimana kita memilih lokasi untuk kegiatan budidaya, sudah kita jelaskan ya, sudah ustazah jelaskan. Nah, bagaimana kita menangani tanaman kita dari serangan hama. Nah, kita bisa memakai penanggulangan hama, bisa memakai organik dan anorganik. Dan terakhir jika memang sudah tidak ada lagi jalannya, kita bisa memakai pestisida. Namun di dalam pemakaian pestisida ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ada rambu-rambunya ya. Nah, setelah itu kita juga sudah belajar bagaimana kita pasca panen ya. Bagaimana kita pasca panen, yaitu bagaimana cara menangani hasil panen kita. Nah, setelah itu pemasarannya. Nah, bagaimana kita cara memasarkan produk kita ya kan? Nah, bisa pemasaran langsung atau tidak langsung ya. Nah, pemasaran langsung itu apa? Bagaimana? Apa kelebihannya?
ya anak-anak ustazah. Nah, jangan lupa produk itu harus dikemas. Nah, dalam pengemasan ini juga mempengaruhi anak-anak ustazah. Semakin menariknya kemasannya, semakin menarik bentuk kemasannya, semakin menarik minat orang untuk membeli produk kita. Nah, selesai kita di bab 3. Nah, ustazah harap anak-anak ustazah paham. Kalau memang ada yang kurang paham dengan bab 3, silahkan japri ustazah untuk bertanya ya. Nah, insya Allah untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita sudah masuk ke bab 4, yaitu pengolahan, yaitu perwirausaha produk pengolahan makanan awetan dan nabati. Baik anak-anak ustazah cukupkan hari ini sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.